Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 yaitu tentang stoikiometri. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah stoikiometri atau perhitungan dalam persamaan reaksi. Pada perhitungan reaksi kimia atau persamaan reaksi, hal yang harus diingat adalah dalam persamaan reaksi yang sudah setara, perbandingan koefisien menyatakan atau sama dengan perbandingan mol. Jadi, langkah-langkah yang harus dilakukan pada perhitungan persamaan reaksi, yang pertama adalah menyetarakan persamaan reaksinya atau membuat persamaan reaksi yang setara. Yang kedua, mengubah data di soal yang diketahui menjadi mol. Misal, pada soal yang diketahui adalah massa. Berarti kita cari dulu molnya dengan menggunakan rumus mol sama dengan massa per mR. Begitupun jika yang diketahui adalah volume. Jadi, disesuaikan saja ya. Berikutnya langkah yang ketiga, menghitung mol zat yang ditanya berdasarkan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, untuk menentukan mol, kita bisa menggunakan persamaan mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol diketahui. Misal yang ditanya adalah data dari zat A, berarti kita cari dulu molnya si A, yaitu sama dengan koefisiennya si A, dibagi dengan koefisien yang diketahui molnya, dikali dengan jumlah mol yang diketahui. Kemudian, langkah berikutnya, barulah kita menentukan data yang ditanyakan pada soal, seperti massa, volume, ataupun jumlah partikel. Nah, hubungan mol dengan massa, volume, atau jumlah partikel, adik-adik bisa lihat di video konsep mol ya. Oke, agar lebih jelas, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan soal. Sebanyak 54 gram logam Al dengan Ar sama dengan 27 direaksikan dengan larutan H2SO4 sesuai reaksi berikut. Al ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali ditambah H2. Tentukan volume H2 yang dihasilkan pada keadaan STP atau standar. Ingat, langkah yang pertama adalah kita membuat persamaan reaksi yang sudah setara. Di sini persamaan reaksinya sudah ada, tetapi belum setara, berarti harus kita setarakan dulu. Perhatikan di sebelah kiri jumlah Al-nya ada 1, sedangkan di sebelah kanan jumlah Al-nya ada 2. Berarti koefisien Al yang di sebelah kiri kita ganti dengan 2. Kemudian kita samakan jumlah atom S-nya. Di sebelah kanan jumlah atom S-nya ada 3, berarti di sebelah kiri juga harus ada 3. Di sini masih ada 1, berarti untuk menjadi 3 koefisiennya kita ganti 3. Untuk atom O sudah sama ya, di sebelah kiri 12, 4 kali 3, di sebelah kanan juga 12. Terakhir, barulah kita samakan jumlah atom H. Jumlah atom H yang menjadi acuan adalah yang sudah memiliki koefisien, berarti yang sebelah kiri. Jumlah atom H di sini ada 6, berarti di sebelah kanan juga harus 6, supaya 6 koefisiennya kita ganti 3. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, mengubah data di soal yang diketahui menjadi mol. Perhatikan, di soal yang diketahui adalah massa 54 gram, massa dari logam Al. Ini logam Al, massanya adalah 54 gram. Data atau massa yang diketahui ini kita ubah menjadi mol. Ingat rumus mol, jika massa diketahui adalah gram per mR atau Ar, karena ini atom berarti Ar ya. Sama dengan gramnya adalah 54 per Ar-nya adalah 27. 54 dibagi 27 adalah 2 mol. Kemudian langkah berikutnya, kita tentukan mol dari zat yang ditanya. Perhatikan yang ditanya adalah volume dari H2. Ya, ini volumenya ditanya. Berarti kita harus mencari dulu mol dari H2 menggunakan perbandingan koefisien. Mol ditanya berarti molnya si H2 sama dengan koefisien yang ditanya, berarti koefisiennya si H2 yaitu 3 per koefisien yang diketahui molnya. Yang diketahui molnya adalah si Al
koefisiennya adalah 2, berarti per 2 dikali dengan mol yang diketahui. Mol yang diketahui adalah 2. 2-nya bisa kita coret. Jadi, molnya si H2 sama dengan 3 mol. Nah, langkah terakhir, barulah kita mencari data yang ditanyakan di soal, yaitu volume dari H2. Ingat, yang ditanyakan adalah volume STP. Nah, hubungan volume STP dengan mol adalah volume STP sama dengan mol dikali volume molar atau 22,4. Sama dengan 3 dikali 22,4 atau sama dengan 67,2 liter. Jadi, volume H2 yang dihasilkan pada reaksi ini pada keadaan STP adalah 67,2 liter. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Jika 16,8 liter gas hidrogen dalam keadaan standar atau STP direaksikan dengan gas nitrogen untuk membentuk senyawa amoniak, menurut reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3, jumlah molekul NH3 yang terbentuk adalah, diketahui bilangan Avogadro atau L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, untuk menjawab soal ini, caranya sama ya. Pertama kita buat dulu persamaan reaksi yang sudah setara. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Ini persamaan reaksinya belum setara, jadi harus kita setarakan dulu. Di sebelah kiri jumlah atom N-nya 2, di sebelah kanan 1, berarti supaya jadi 2 atau sama koefisien NH3 kita ganti dengan 2. Jumlah atom N-nya sudah sama, sekarang kita menyamakan jumlah atom H. Yang kita ikuti adalah jumlah atom H yang di sebelah kanan, karena koefisiennya sudah tetap. Jumlah atom H di sebelah kanan adalah 6, maka di sebelah kiri juga harus 6. Supaya 6 koefisien kita ganti 3. Berikutnya, kita akan mengubah data yang diketahui di soal menjadi mol. Perhatikan, data yang diketahui di soal adalah volume, yaitu 16,8 liter. Volume STP ya. Volume STP dari gas hidrogen, berarti yang ini. Volume STP sama dengan 16,8 liter. Nah, untuk mencari mol, jika volume STP-nya diketahui, rumusnya adalah mol sama dengan volume STP per 22,4. Berarti sama dengan 16,8 per 22,4 atau sama dengan 0,75 mol. Jelas ya? Sekarang kita lanjut menentukan mol zat yang ditanya. Yang ditanya adalah jumlah molekul dari NH3. Berarti zat yang ditanya adalah NH3. Sebelum menentukan jumlah molekulnya atau jumlah partikelnya, kita tentukan dulu molnya. Caranya menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, mol NH3 sama dengan koefisien yang ditanya, berarti koefisiennya NH3 yaitu 2, per koefisien yang diketahui molnya adalah H2, koefisiennya 3, berarti per 3, dikali dengan mol yang sudah diketahui, yaitu 0,75. 2 per 3 dikali 0,75 sama dengan 0,5 mol. Jadi, mol NH3 sama dengan 0,5 mol. Setelah molnya kita peroleh, barulah kita mencari data yang ditanyakan, yaitu jumlah molekul atau jumlah partikel. Ingat, rumusnya adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Sama dengan 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi, jumlah molekul NH3 yang terbentuk adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang lain. Serbuk besi sebanyak 16,8 gram dimasukkan ke dalam larutan asam nitrat berlebih menurut persamaan reaksi sebagai berikut.
Fe ditambah 4HNO3 menghasilkan FeNO3 3 kali ditambah NO ditambah 2H2O. Volume gas NO yang dihasilkan pada keadaan yang sama dengan massa 1 liter gas N2 8,4 gram adalah diketahui ARFe 56 dan ARN adalah 14. Oke, kita buat persamaan reaksi yang sudah setara ya. Perhatikan di sini persamaan reaksinya sudah setara. Jadi langsung kita tulis ulang saja, yaitu Fe ditambah 4HNO3 menjadi FeNO3 3 kali ditambah NO ditambah 2H2O. Jadi, kalau pada soal ada koefisien reaksi yang bukan 1, biasanya persamaan reaksinya sudah setara. Tinggal kita pastikan. Fe di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. H di sebelah kiri 4, di sebelah kanan juga 4. Kemudian N di sebelah kiri 4, di sebelah kanan ada 3 tambah 1, 4. Kemudian O di sebelah kiri 12, di sebelah kanan 9, ditambah 1, 10, ditambah 2, 12. Jadi sudah setara. Berikutnya kita buat data yang diketahui di soal. Di soal yang diketahui adalah serbuk besi berarti si Fe ya, sebanyak 16,8 gram. Berarti yang diketahui adalah massa si Fe. Lalu kita cari molnya si Fe, karena yang diketahui adalah massa atau gram, maka molnya sama dengan gram per AR. Sama dengan 16,8 per AR-nya si Fe yaitu 56. 16,8 dibagi 56 sama dengan 0,3 mol. Berikutnya, kita cari mol yang datanya ditanyakan pada soal. Pada soal yang ditanyakan adalah volume gas NO. Berarti kita cari dulu molnya si NO. Kenapa? Karena yang ditanya volumenya si NO. Pakai perbandingan koefisien ya. Mol NO sama dengan koefisiennya si NO 1 per koefisien mol yang diketahui, berarti koefisiennya si Fe 1 juga, dikali dengan mol yang diketahui yaitu 0,3. Berarti molnya sama, 0,3 mol, karena koefisiennya sama. Nah, terakhir baru kita cari volume NO. Yang ditanyakan bukan volume STP ya, tapi volume pada keadaan yang sama dengan massa 1 liter gas N2 8,4 gram. Berarti kita menggunakan persamaan Avogadro, yaitu perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Jadi, mol NO banding mol N2 sama dengan volume NO banding volume N2. Langsung kita masukkan angkanya. Mol NO adalah 0,3 mol, berarti 0,3 per molnya si N2. Kita cari dulu ya. Perhatikan di soal N2 yang diketahui adalah masanya atau gramnya, yaitu 8,4. Berarti kita cari dulu mol dari N2 menggunakan rumus gram per mr. Gramnya adalah 8,4. Dibagi dengan MR-nya, N2, AR-nya 14, berarti MR-nya 28. 8,4 dibagi 28 sama dengan 0,3 mol. Jadi, molnya si N2 sama dengan molnya si NO ya, yaitu 0,3. Sama dengan volume NO, volume yang ditanyakan, per volume N2. Diketahui di soal N2 itu volumenya 1 liter. 0,3 masing-masing bisa kita coret ya, karena sama. 0,3 bagi 0,31 berarti volume NO sama dengan 1 dikali 1 atau sama dengan 1 liter. Jadi volume NO yang dihasilkan pada keadaan yang sama dengan massa 1 liter gas N2 8,4 gram adalah 1 liter. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.